Buku AKM-nya silahkan disiapkan ya teman-teman. Sudah? Sudah. Nah, buku AKM-nya, buku tulisnya, alat tulisnya silahkan disiapkan. Sudah semua? Sudah. Ya. Sudah siap belajar ya? Sudah siap belajar? Sudah. Sudah. Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman hari ini? Baik. Ya, sehat semuanya? Sehat. Keluarga sehat? Sehat. Alhamdulillah. Sudah sarapan? Sudah. Ya, jam segini harusnya sudah sarapan. Oh, alhamdulillah ada yang puasa. Puasa apa hari Rabu? Puasa 9 hari. Ya, puasa sunnah ya pasti ya. Nah, terus sebelum kita mulai kita berdoa terlebih dahulu. Semua kameranya dinyalakan. Kameranya dinyalakan, sikap berdoa. Kameranya dinyalakan dulu ya. Ya. Kita berdoa dulu. Wahid isnan salasa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Oke. Untuk Ustazah sampaikan peraturannya ya. Ustazah ingatkan lagi peraturannya. Masih ingat peraturannya apa? 1? Masih. Apa? Masih. Jadi ketika nanti Ustadz atau Ustazah ngomong ya, mic-nya dimatikan. Oke? Nah, terus yang kedua, tidak ada yang menulis apa? Nah, menulis apapun di chat. Nanti kalau mau nulis di chat itu setelah selesai pembelajaran. Paham? Ya. Oke, kalau paham silahkan. Ya, kita mulai. Silahkan teman-teman buka ya, buka buku ini ya yang sudah dari sekolah. Sudah? Nah, dibuka halaman
Halaman 18. Sudah ketemu? Sudah. Sudah. Berapa, Us? Halaman 18. Sudah. Nah, sudah. Ya. Sudah semua? Sudah. Nah, Sudah. nanti kita sampai jam 9.30 ya. Nanti kalau Ustadzah Belandang lebih dari setengah 10 nanti diingatkan. Ya, kita sedapatnya aja ya, karena untuk AKM literasi itu beda. Kalau AKM literasi ya, literasi itu lebih banyak membaca. Jadi teman-teman syaratnya harus apa? Membaca. Nah, harus membaca. Ya, membaca itu kan, nah, kalau dilihat halaman 18 itu bacaannya panjang sekali. Ya. Nah, panjang sekali untuk menjawab soal nomor berapa sampai berapa itu yang cita-cita menjadi seniman. 1 sampai 3. Nah, 1 sampai 4. Jadi satu bacaan itu untuk nomor 1 sampai 4. Jadi teman-teman ketika nanti mengerjakan soal itu jangan langsung jujuk. Jangan langsung jujuk ke pertanyaan. Nanti baru nyari jawabannya di pertanyaan itu salah. Karena apa? Nanti kalau misalnya nomor 1, anak itu gembira karena akan, nah siapakah nama anak tersebut? Nah nanti baru dicari di bacaan, nanti apa? Nanti informasi yang teman-teman dapatkan itu nanti malah tidak ini ya, malah setengah-setengah ya, malah putus-putus. Nah, Mas Yaka, ini mana Mas Yaka? Mas Yaka. Nah, peraturan yang ketiga tadi sudah ketika Ustadzah menyampaikan mic-nya dimatikan. Yang kedua, tidak ada yang nulis di chat ya, jadi mohon kerjasamanya. Terus yang ketiga, tangannya ya, tangannya itu tidak nunal HP ya. Nanti tadi kayak ada beberapa anak yang share screen itu tadi, nanti malah mengganggu temennya ya. Jadi tangannya silahkan yang sering gatel mencet-mencet itu dijaga dulu ya. Nah yuk kita Ustadzah share screen dulu ya. Ada yang membaca halaman 18? Doa banget Us ya. Memang soalnya memang bacaan itu kan ada yang pendek, ada yang sedang gitu ya, tidak terlalu panjang juga tidak terlalu pendek, ada yang sampai panjang. Nah, kuncinya adalah teman-teman apa? Harus mau membaca. Kuncinya harus mau membaca. Kalau tidak mau membaca, nanti pertanyaannya akan jawabnya asal. Padahal pertanyaannya gampang sekali. Cuma nyari di bacaan seperti itu. Ya. Jadi untuk bacaan-bacaan itu hanya sebagai stimulus saja. Ada yang pertanyaannya berkaitan dengan bacaan, ada yang dari bacaan itu sifat anak itu bagaimana. Nah, di sini kan tidak ada tulisannya sifat si Dea ini, sifat si Marcel ini, kan tidak dijelaskan seperti itu. Tapi apa? Kalau ketika kita baca, kan itu ada informasi yang masuk ke otak kita itu. Nah, itu direkam ya, direkam di otak kita. Oh, tadi isi bacaannya apa ya? Sama dengan kalau ketika teman-teman itu apa? Melihat film. Ya, kartun atau film yang lain kayak gitu ya. Nah, itu kan terus di sininya merekam. Nah, ketika ditanya temennya tadi lihat nggak film ini? Oh iya, langsung bisa menceritakan. Nah, itu apa? Jadi ketika teman-teman membaca, informasinya diserap betul. Oh, tadi isinya begini. Jadi tidak pertanyaan balik lagi ke bacaan, pertanyaan balik lagi ke bacaan, nanti capek. Ya. Nah, kita pelan-pelan aja. Sekarang kita ke nomor 1.
Ya, ke nomor 1 ya. Eh, kita baca dulu ya. Untuk judulnya cita-cita menjadi seniman. Nah, itu tadi ya. Ini ada perintahnya. Untuk soal nomor 1 sampai 4, bacalah bacaan berikut. Berarti nanti ada berapa nomor yang berkaitan dengan bacaan ini? 1 sampai 4. 1 sampai 4. Ya. Jadi nanti kalau 1 sampai 4 sudah, nah 5-nya sudah beda lagi nanti pertanyaannya. Nah, ya, sudah. Nah, bangun tidur, Dea melihat jadwal di meja belajarnya. Ia bersorak gembira. Jadwal pada hari Sabtu adalah melihat pameran seni rupa. Ia akan pergi bersama ayah, ibu, dan kedua temannya, Ima dan Marcel. Ayah, hari ini kita akan pergi ke pameran seni kan? Tanya Dea bersemangat. Ya betul, setelah makan siang kita berangkat ya, jawab ayah. Terus, biasanya setiap hari Sabtu ada acara jalan-jalan. Kali ini ia mengajak kedua temannya, Ima dan Marcel. Temannya dia siapa? Ima dan Marcel. Ima dan Terus dia tadi, dia tadi itu mengajak ayah ibunya ke pameran hari apa? Sabtu. Ya betul. Nah, hari Sabtu. Terus berangkatnya tadi siang, pagi, malam? Siang. Siang setelah makan siang, berarti siang. Nah, lanjut. Dea sangat suka diajak ke pameran seni. Matanya akan berbinar-binar melihat berbagai karya seni. Suatu hari Dea pernah bertanya, "Ayah, ibu, bolehkah kelak Dea menjadi seniman?" Ayah dan ibu segera mengangguk dan tersenyum. "Jadi apa saja yang Dea suka?" kata ayah. Dea semakin bersemangat. Di rumah Ima sudah ada Marcel. Mereka menunggu Dea untuk dijemput. "Kita tunggu Dea dulu ya, Sel. Mungkin sebentar lagi Dea akan datang," kata Ima. "Iya, santai aja. Aku sabar kok menunggu sampai Dea datang," jawab Marcel. Ima dan Marcel menunggu Dea di teras rumah. Sekitar pukul 13.30, Dea bersama kedua orang tuanya berangkat. Ya. Nah, jam 1:30 siang berangkat. Ia menjemput Ima dan Marcel di rumah Ima. Sampailah Dea dan keluarganya di rumah Ima. "Halo Ima, Marcel, kalian sudah lama menunggu kami ya?" sapa Dea dengan ramah. "Enggak kok, santai aja Dea," jawab Ima. "Yuk silahkan naik ke dalam mobil," ajak Dea. Mereka bertiga naik ke dalam mobil. Kemudian mereka melanjutkan perjalanan menuju gedung Bentang Budaya tempat pameran diadakan. Perjalanan hanya sekitar 20 menit. Sesampainya di gedung Bentang Budaya, Dea melihat pengunjung yang ramai sekali. Baru memasuki ruang pameran, mata Dea tertuju pada seseorang. Ia seorang seniman. Dea sangat kagum dengan seniman itu. Seniman itu sedang menghias boneka-boneka lucu. "Ayah, lihat ini ayah," kata Dea sambil mendekati seniman yang asyik menghias boneka lucu. "Seperti Smurf, tapi warna-warni," kata Dea.
Dea menatap kagum pada seniman yang sedang asyik bekerja. Dea melanjutkan langkahnya. Ia berhenti pada karya seni kupu-kupu yang begitu unik. Salah satu sayapnya jadi ada karena bayangan sayap yang lainnya. Ia pun berdiri kagum di depan karya seni itu. Ibu, Dea boleh pinjam kamera? Tanya Dea. Dea suka lukisan itu, kata Dea sambil menunjuk salah satu lukisan. Boleh, tapi hati-hati ya, jangan sampai merusak lukisan, kata ibu. Dea dengan gembira menggunakan kamera ibu. Beberapa lukisan ia foto. Sampailah ia di salah satu bilik. Halo, nama kamu siapa? Tanya orang yang menjaga bilik itu dengan ramah. Dea, kalau kakak, tanya Dea. Sally, jawab kakak cantik itu. Sally, Dea membaca lagi nama di lukisan yang barusan ia potret. Namanya sama. Kakak yang buat lukisan ini? Tanya Dea dengan mata berbinar. Kakak cantik itu tersenyum dan mengangguk. Jangan bilang-bilang ya, kata Kak Sally. Dea mengangguk. Kak, Dea ingin jadi seniman seperti kakak kalau sudah besar, kata Dea. Wah, senangnya masih ada anak yang mau jadi seniman, kata kakak itu dengan wajah berbinar. Dea, bicara dengan siapa? Tanya ibu. Dia kaget dan menoleh ke arah suara ibu. Ini Bu, sama kakak Sally, kata Dea sambil menunjuk ke belakang. Dea kaget karena di sana tidak ada siapa-siapa. Mana Kak Sally? Tanya ayah. Dea heran kenapa Kak Sally perginya cepat sekali. Nah, jadi teman-teman, kuncinya tadi ya, kalau bacaan harus mau membaca. Ya, harus mau membaca pelan-pelan, tidak disyarat gitu ya. Nah, yuk kita ke soal yang pertama. Ya, kita ke soal yang nomor 1. Coba Mbak Azra. Mbak Azra, nomor 1 dibaca. Iya. Dia akan diajak ayah dan ibunya melihat pameran seni. Matanya akan berbinar-binar jika melihat karya seni. Bahkan ia bercita-cita menjadi seorang seniman. Siapakah nama anak tersebut? Nah, tadi sudah dibaca ya. Nah, pertanyaannya, siapakah nama anak tersebut yang pengen jadi seniman? Siapa? Dea, Ima, Marcel atau Sally? Dea. Nah, taunya dia dari mana, Gus? Taunya dia pengen jadi seniman. Dari Baca. Nah, dia dari bacaan, di bacaan itu kan pasti ada yang bisa digaris bawahi itu. Nah, coba di layar ya, di layar HP teman-teman. Nah, itu ada kata suatu hari Dea pernah bertanya ya. Ayah, ibu, bolehkah kelak Dea jadi seniman? Itu 1. Nah, berarti dari situ yang bernama Dea itu pengen jadi seniman. Terus yang kedua, ketika tadi ketemu sama Kak Sally. Ya, ketika Kak Sally tadi ketemu, nah di bacaan Kak Dea ingin jadi seniman seperti kakak kalau sudah besar. Nah, jadi apa? Jadi di bacaan itu ada informasi yang bisa teman-teman lihat. Nah, makanya harus jeli satu persatu. Nah, jadi nomor 1 jawabannya apa? Ya. Terus yang nomor 2, Mas Brandon minta tolong dibaca.
Dia kaget Manakah dan mendapat pertanyaan suara berikut yang sesuai dengan waktu kejadian pada cerita tersebut? Jawablah lebih dari satu. Nah, sekarang perhatikan yang nomor 2. Manakah pernyataan berikut yang sesuai dengan waktu kejadian pada cerita tersebut? Di dalam tanda kurung itu ada tulisan apa, teman-teman? Jawaban lebih dari satu. Berarti nanti harus hati-hati, perintahnya harus dibaca. Ini ada perintah jawaban lebih dari satu. Berarti teman-teman nanti memilih lebih dari satu jawaban berdasarkan bacaan. Nah, sekarang kita lihat yang pertama. Dea melihat pameran seni rupa pada akhir pekan. Benar atau salah? Benar. 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 Salah. Benar. Salah. Benar. Benar. Benar atau salah? Salah. Salah. Benar apa? Salah. Yang benar apa? Yang benar apa? Dea melihat pameran seni rupa pada akhir pekan. Tadi Dea tadi melihat pamerannya pada hari apa? Sabtu itu akhir pekan bukan? Akhir pekan. Akhir pekan toh. Nah, berarti yang pilihan pertama betul. Dia melihat pameran seni rupa pada akhir pekan karena tadi melihat pada hari Sabtu. Terus yang bawahnya menjelang tidur dia melihat papan jadwal di meja belajar. Benar atau salah? Salah. Karena judulnya tadi nah, ya, karena judulnya tadi apa, teman-teman? Salah. Nah, temanya tadi dia pengen melihat apa? Melihat pameran karya seni. Jadi tidak ada kaitannya dengan belajar. Nanti salah yang B. Yang C, dia berangkat melihat pameran seni rupa pada siang hari. Benar atau salah? Benar atau salah? Betul. Ya, karena di bacaan tadi ya betul. Setelah makan siang kita berangkat ya, jawab ayah. Jadi setelah makan siang berarti waktunya siang. Betul. Yang keempat, dia menanyakan nama kepada penjaga bilik lukisan pada saat dia berada di samping ibunya. Benar atau salah? Salah. Jadi menanyakannya itu saat tadi ya, saat mengambil foto terus ketemu pelukis yang namanya Kak Seli. Nah, berarti nomor 2 jawaban lebih dari satunya apa saja tadi, teman-teman? Melihat pameran seni rupa akhir pekan. Yang kedua apa? Dia berangkat melihat pameran seni pada siang hari. Berangkat melihat pameran seni rupa pada siang hari. Oke, sampai sini paham? Jadi sebenarnya gampang ya, cuma teman-teman harus bisa menjaga. Teman-teman harus mampu mengingat isi bacaan, itu aja kuncinya. Terus nomor 3, coba nomor 3 Mbak Masinda.
Mas Indah? Pasangkan dengan cara menarik garis lurus pertanyaan di sebelah kiri tentang tokoh dan pertanyaan di sebelah kanan tentang sifat tokoh. Ya. Pasangkan dengan cara menarik garis lurus pernyataan di sebelah kiri tentang tokoh dan pernyataan di sebelah kanan tentang sifat tokoh. Jadi teman-teman nanti menjodohkan ya, menarik garis pernyataan dengan sifat atau watak pelaku. Nah, di bacaan tadi tidak disebutkan, oh sifat dia kayak gini, terus sifatnya ayah begini, ibu begini, Sally begini, dan Ima begini, tidak dituliskan di bacaan, tapi teman-teman harus bisa menebak ya, menebak sifat dari tokoh tadi. Nah, coba yang pernyataan pertama, Dea mengajak Ima dan Marcel menonton pameran seni rupa. Kira-kira sifat atau wataknya yang mana? Yang mana? Perhatian. Dia mengajak Ima dan Marcel menonton pameran seni rupa. Perhatian ya. Berarti perhatian. Terus yang kedua, ayah membebaskan keinginan atau cita-cita dia jika sudah besar. Mana sifat atau watak yang sesuai? Penyayang. Nah, penyayang. Terus ibu meminjami Dea kamera. Ibu meminjami Dea kamera yang mana? Ibu meminjami Dea kamera. Apa? Pemurah. Nah, pemurah ya. Terus Sally melarang Dea untuk menceritakan kepada orang lain jika dia seorang seniman. Rendah hati atau rendah diri? Rendah diri. Ayo, beda toh? Rendah diri. Rendah diri apa rendah hati? Rendah diri. Rendah ini apa ya? Seperti kalau rendah hati itu berarti tidak sombong. Tapi kalau rendah diri itu minder. Tahu minder? Enggak. Minder itu tidak percaya diri. Nah, jadi beda, rendah diri itu tidak pede. Kalau rendah hati itu tidak sombong. Kira-kira yang mana? Rendah hati. Nah, rendah hati. Terus Ima menunggu kedatangan Dea dengan tenang. Mana sifat atau watak? Sabar. Ya, itu. Jadi harus bisa menebak ya. Jadi tebak-tebakan kalau di literasi ya. Kalau beda sama numerasi itu nggak ada tebak-tebakan. Jadi angka 1 sama angka 0 aja itu. Nah, terus Ustazah mengingatkan untuk buku asesmennya yang dari sekolah tidak boleh dicoret-coret. Ya. Nah, kalau mau membetulkan jawaban di buku tulisnya. Oke, kita lanjut. Kita lanjut nomor 4. Ya.
Kita lanjut nomor 4. Coba Mbak Albita. Mbak Albita minta tolong dibaca. Berilah tanda centang pada kolom betul atau salah sesuai dengan isi cerita. Nomor 4, berilah tanda centang pada kolom betul atau salah sesuai dengan isi cerita. Yang pertama, Dea melihat jadwal acara jalan-jalan di ruang belajar. Benar atau salah? Benar atau Hah? Benar atau salah? Benar. Tadi jadwal acaranya di mana tadi? Salah. Coba tadi, ya bentar. Kan di ruang belajar. Bukan di ruang belajar, betul. Tapi di mana tadi? Gedung? Gedung apa tadi? Gedung apa tadi? Gedung Bentang Budaya. Nah, berarti benar atau salah? Salah. Salah. Nah, jadi kolom salahnya bukan di ruang belajar, itu salah. Terus yang kedua, Dea gembira karena akan melihat pameran seni rupa. Betul atau salah? Betul. Yang ketiga, Ayah mengajak Dea melihat pameran seni rupa pada siang hari. Benar atau salah? Betul. Yang keempat, gedung Bentang Budaya dipadati pengunjung. Salah. Hah? Salah. Benar atau salah? Salah. Salah? Salah. Salah atau betul? Benar. Salah. Yang jawab salah betulnya apa kira-kira? Nah, dibacaan itu jangan ini ya, teman-teman jangan berpikir kan nggak ada kata-kata dipadati pengunjung, jadi ya salah. Nah, teman-teman harus tahu isi ceritanya. Ya, kalau tadi dia teman dan ayah ibunya itu tadi kan berangkat ke pameran. Berarti kalau pameran itu banyak pengunjungnya atau tidak? Banyak. Ini ceritanya cerita ini ya, apa namanya, bukan saat corona kayak gini. Jangan berpikir lah masa pertunjukan pameran banyak pengunjungnya. Nah, ini kan cuma bacaan apa namanya, teks aja kayak gitu. Berarti benar atau salah? Benar. Yang terakhir, Dea dan keluarganya menjemput Ima dan Marcel di rumah masing-masing. Benar atau salah? Salah. Karena tadi apa? Nah, salahnya di mana? Betulnya. Nah, ini ya. Dia itu menjemput Ima dan Marcel di rumah Ima. Nah, berarti nggak di rumah masing-masing. Jadi mereka kumpul dulu baru dijemput. Berarti salah. Nah, paham sampai sini? Salah. Paham. Kita masih ada waktu 15 menit ya. Kita lanjut ke bacaan. Bacaannya untuk soal nomor berapa, teman-teman? 5 sampai 7. 5 sampai 7 ya. 5 sampai 7. Ini bacaannya tentang apa, teman-teman? Tentang legenda asal pulau Danau Laukawar. Ada yang membacakan?
Ya, tadi Ustazah sudah baca. Halaman berapa? Halaman 19. Tidak. Ada yang mau membacakan? Apa nang kono rame? Ya, siapa yang mau membacakan? Agenda asal mula dan lau kawat toh. Ya, betul. Mas Faik mau baca? Ndak. Ya, Mas Faik. Ndak. Ya, Ustazah minta tolong Mas Faik membacakan legenda asal Ini aja mula. yang lain. Oh, Ustazah mintanya Mas Faik. Ya, Kurang. ya Mas Faik, ya. Ya udah. Ora rampung-rampung loh. Ya. Legenda asal mula Danau Lau Kawar. Penduduk desa Kawar bekerja sebagai petani. Pada tahun ini hasil panen berlimpah ruah. Oleh karena itu, lumbung-lumbung penuh dengan hasil panen. Para petani berniat membuat sebuah pesta hajatan. Pesta tersebut sebagai tanda rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Pada hari yang ditentukan, semua penduduk desa berkumpul di tanah lapang. Mereka membuat masakan yang lezat-lezat. Semua penduduk desa menghadiri. Aku benar-benar ingin menghadiri ini di pesta itu. Namun aku tidak bisa berjalan di saat nenek itu. Saat makan siang tiba, semua orang berkumpul di sekitar meja. Mereka menyantap makanan yang telah disiapkan. Semuanya menikmati makanan dengan riang gembira. Tak lama kemudian cucu nenek itu mengantar makanan. Nenek itu sangat senang. Apa ini? Mengapa mereka memberiku sisa makanan dan tulang? Nenek itu marah. Sebenarnya menantu nenek itu membungkus daging sapi dan domba panggang utuh. Sang nenek. Namun dalam perjalanan sang cucu menyantap makanan tersebut. Ia memberi neneknya sisa makanan yang dia makan. Nenek merasa sangat kecewa. Tiba-tiba terjadilah gempa bumi yang sangat kuat. Langit menjadi gelap mendung. Kemudian terjadilah badai besar diikuti hujan lebat. Desa itu tenggelam dalam waktu singkat dan tidak ada satupun yang selamat. Desa yang tenggelam berubah menjadi kawah besar dan tergenang air. Orang sekitar kemudian menyebutnya Danau Lau Kawar. Selesai. Ya. Oke, makasih Mas Faik. Ya. Ustazah mengingatkan ini. Ya. Ada yang mulai chatting di room chatting. Bukan saya. Yo, yang merasa aja. Siapa? Ustadz ini kan ada yang pakai HP orang tuanya ya. Jadi yang Aku. ada Mas Asfar, ada siapa Ilyas, ada namanya Dewi Indah Furbosari, ada Mariati, ada Dina. Ya. Ilyas Gus, ada Ilyas. Nah, tinggal 10 menit lagi ya. Jadi sabar dulu kalau mau mencat-mencat. Ya. Kita lanjutkan ya. Siap. Oke. Nomor 5. Nah, tadi pertanyaannya berkaitan dengan pertanyaannya untuk soal berapa? Nomor 5 sampai 7. Nah, sekarang nomor 5. Coba Mbak Lin. Mbak Lin dibaca nomor 5. 5 sampai 7. Pesta syukuran penduduk desa Kawar diselenggarakan di pesta syukuran penduduk desa Kawar diselenggarakan di titik-titik. Nah, ini pertanyaannya bentuknya jawaban singkat. Nah, tadi pelaksanaannya di mana? Tanah lapang. Di mana? Pesta syukuran penduduk dilaksanakan di Tanah lapang. di tanah lapang. Ya, betul, di tanah lapang. Nomor 6. Nomor 6 coba Mbak Mas Wawas, ada Mas Wawas?
Ada Mas Wawas? Tahu. Nomor 6 dibacakan. Coba tolong dibaca. Pilihlah dua pertanyaan yang tepat. Tanda mata atau salah terkait dengan alam apa nenek marah. Ya. Pilihlah dua pernyataan yang tepat dengan memberi tanda centang benar, tanda centang pada kolom betul atau salah terkait dengan alasan mengapa nenek marah. Nah, tadi neneknya itu marah kira-kira apa? Nah, yang pertama, Mbak, ini atas nama Diana Kalista siapa ya nyanyi? Nah, teman-teman sabar dulu ya. Nanti kalau mau ngobrol sama temennya setelah ini. Ya. Ya, lanjut. Nenek tidak menyukai makanan yang diantar oleh cucunya. Benar atau salah? Tadi alasan mengapa nenek marah. Benar atau salah? Salah. Nah, coba kita baca lagi ya. Saat makan siang tiba, semua orang berkumpul di sekitar meja. Mereka menyantap makanan yang telah disiapkan. Semuanya menikmati makanan dengan riang gembira. Nah, semua kan riang gembira. Tidak lama kemudian cucu nenek itu mengantar makanan. Nenek itu sangat senang. Apa ini? Nah, ini kan langsung nadanya tinggi ya. Berarti neneknya sudah mulai marah ini. Apa ini? Mengapa mereka memberiku sisa makanan dan tulang? Nenek itu marah. Sebenarnya menantu nenek itu membungkus daging sapi dan domba panggang utuh untuk sang nenek. Namun dalam perjalanan sang cucu menyantap makanan tersebut. Nah, berarti yang menghabiskan adalah siapa? Cucunya, bukan menantunya. Bukan menantunya. Ia memberi neneknya sisa makanan yang dia makan. Nenek merasa sangat kecewa. Nah, di sini berarti mengapa nenek marah? Nenek tidak menyukai makanan yang diantar oleh cucunya. Benar atau salah? Benar. Benar atau salah? Betul. Benar atau salah? Salah. Ini loh, nenek tidak menyukai makanan yang diantar oleh cucunya. Benar atau salah? Salah. Karena di sini coba dilihat bacaannya. Tidak lama kemudian cucu nenek itu mengantar makanan. Nenek itu sangat senang. Senang atau marah? Senang. Berarti benar atau salah ini? Salah. Kita cinta yang salah. Terus yang kedua, nenek diberi sisa makanan yang telah disantap cucunya. Benar atau salah? Benar. Yang ketiga, nenek diberi makanan yang tidak enak. Benar? Salah. Wong tadi makanannya apa? Daging sapi dan apa tadi? Dan domba panggang. Enak apa? Domba panggang. Enak atau tidak enak? Enak. Enak kan? Nah, berarti salah. Terus yang keempat, nenek mengira menantunya memberi sisa makanan. Benar atau salah? Salah. Jadi menantunya, dengarkan dulu. Menantunya itu tadi kan memberi makanannya utuh atau sudah berkurang? Utuh atau menantu, bukan berkurang. Menantunya tadi dibacaannya. Nah, dibacaannya kan tadi
Sebenarnya coba dilihat di layar HP-nya itu kan ada toh. Sebenarnya menantu nenek itu yang ini. Nah, yang ini ya, yang Ustazah kasih tanda biru itu. Sebenarnya menantu nenek itu membungkus daging sapi dan domba panggang utuh. Jadi menantunya itu memberikan makanannya secara utuh atau sudah berkurang? Utuh. Nah, di tengah perjalanan itu dimakan oleh cucunya. Nah, tinggal balung aja, tinggal tulang aja. Nah, berarti pernyataan nenek mengira menantunya memberi sisa makanan benar atau salah? Salah. Salah. Karena bukan cucunya ya, tapi menantunya. Menantunya itu memberi makanan neneknya itu utuh, bukan sisa. Terus nenek merasa kecewa, betul atau salah? Benar. Oke, sekarang sudah jam 9.28. Ya, sampai sini ada yang ditanyakan? Tidak. Ada yang setan. Tidak, Us. Itu berarti yang ya dengarkan dulu. Yang cetan itu berarti tidak mentaati peraturan. Us, itu dikeluarkan. Ini ada Ilyas. Ini udah selesai, Us. Belum, bentar no. Kok belum ditutup berdoa kok. Belum ditutup berdoa. Us yang dada. Nah, yang cecetan besok. Nah, besok ya. Besok kalau ada yang chatting-chatting saya keluarkan dari room langsung ya. Nah, nanti ketinggalan. Jangan keluarkan, Us. Jangan dikeluarkan. Nah, diapain Mas Kasihan, Us. Baik? Mending keluarin dari sekolahan, Us. Oh, Lebih mantap. lebih mantap. Keluarkan dari Google Meet, Us. Kasihan, Us. Mendingan keluarin dari sekolahan. Lebih mantap. Ya. Miris. Dah. Nomor 7 penuh. Oke. Itu ya, jadi Nomor 7 belum, Us. ya diam dulu, semuanya dengarkan dulu ya. Jadi yang melanggar peraturan, nah besok kalau diulangi lagi, nanti saya keluarkan dari room. Ya, AKM assessment ini waktunya tinggal 1 bulan penuh tok. Ini aja sudah berarti 1,5 bulan. Nanti bulan Oktober teman-teman melakukan tes assessment. Nah, tesnya pakai apa? Tesnya nanti pakai komputer. Ya, pakai komputer. Ya. Nanti Allah kemungkinan ya, nanti nunggu info dulu, kemungkinan nanti yang assessment itu kan tidak semuanya. Itu dipilih secara acak. Jadi dari kelas 5A, B, C itu dipilih acak semuanya. Makanya apa? Kita tidak tahu, oh misalnya Mbak Kaila, oh Mas Brandon, oh Mas Faik, tidak gitu. Jadi nanti yang dipilih dari pusat nanti itu nanti yang tes. Kita tidak tahu siapa nanti yang dipilih. Makanya apa? Makanya teman-teman minta tolong kerjasamanya untuk serius ya, serius mengikuti. Kok aku, Us? Kok salah ke aku, Us? Apanya? Ya wong kowe salah kok. Enggak, itu contoh Mas Faik. Nah, contoh aja bukan menyalahkan. Terkait dengan Contoh yang baik, Us. maksudnya kalau nanti tesnya itu acak, teman-teman harus persiapkan diri semaksimal mungkin. Makanya apa? Makanya pembelajaran di kelas 5 sekarang kita ganti AKM assessment. Nah, nanti kalau tidak memanfaatkan kesempatan dengan baik, nanti yang rugi siapa? Karena buku detik-detik ini. Yang rugi siapa? Kalian. Nah, kok Faik? Ya kalian sendiri. Kita sendiri. Ya, kita sendiri, betul. Ya, yang jelas apa? Yang jelas sekolahan Ustadz Ustadzah
sudah menyampaikan ya, menyampaikan materi, menyampaikan ilmu. Sudah selesai Dan 31 loh. Ya. Nah, itu tadi ada yang cacat, jadi Ustazah ya ceramah dulu. Ya. Jadi besok ada Google Meet untuk KKM numerasi nanti sama Ustadz Nova dan sebagainya. Ya. Terus ada yang ditanyakan dulu? Tidak. Tidak. Paham sampai nomor 1 sampai Nomor 7. 1 sampai 7 sudah. Tadi sampai nomor berapa? Nomor 6 nggak apa-apa. Ya, besok kita lanjutkan untuk nomor selanjutnya. Ya, tanya sendiri lulusnya kapan. Ya lulus ya kelas 6, sekarang baru kelas 5. Oke, kalau nggak ada ditanyakan, kita berdoa dulu teman-teman. Kameranya dinyalakan. Kameranya dinyalakan. Nah, kalau ya kameranya dinyalakan dulu ya. Sikap berdoanya mana? Sikap berdoa. Mas Dava di mana itu? Di tempat tidur apa? Nah, jangan di tempat tidur ya. Nah, ya. Semua tangannya diangkat terakhir. Dari Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.